Halo, nama saya Veronica Putri. Saya dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2019 dengan NIM 19482011072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemastian mutu pangan. Secara umum, pangan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Standarisasi dalam dunia pangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu batasan yang dapat menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Keamanan pangan direplikasikan oleh undang-undang dan regulasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan. Regulasi, legislasi, dan penetapan standar diciptakan agar mampu memberikan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Regulasi yang dibuat lebih ditujukan pada jaminan keamanan pangan dibandingkan pada aspek ketahanan pangan, sedangkan standarisasi dibuat berdasarkan bukti ilmiah dan menciptakan batasan ideal yang juga didasarkan pada kepentingan semua pihak yang terkait. Demikian juga dengan isu-isu keamanan ketahanan pangan. Di Indonesia terdapat 4 kementerian yang melaksanakan pengawasan mutu pangan, yaitu yang pertama Kementerian Kesehatan, kemudian Badan POM, di bawah naungan Kementerian Kesehatan, kemudian selanjutnya Kementerian Pertanian, dan selanjutnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Berdasarkan jenisnya, sifat dari bahan pangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu sifat fisik, kimiawi, dan biologis. Apa itu sifat fisik? Sifat fisik yang memiliki hubungan erat dengan sifat dari bahan pangan antara lain yaitu sifat alometri, tekstur, kekenyalan, koefisiensi gesek, dan konduktivitas panas. Sifat kimiawi dari bahan pangan yaitu ditentukan oleh senyawa kimia yang terkandung sejak dari bahan pangan dipanen atau ditangkap hingga diolah. Kemudian selanjutnya sifat biologis, ini mempunyai peran yang sangat penting dalam merancang proses penanganan dan pengolahan. Sifat biologis yang utama dari bahan pangan adalah kandungan mikrobanya. Kemudian mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Atribut tersebut meliputi parameter kenampakan, warna, tekstur, rasa, dan bau. Metode pengujian mutu dengan menggunakan alat yang dikenal dengan metode pengujian mutu secara objektif. Adapun mutu subjektif, di dalamnya terkandung mutu sensori atau mutu organoleptik. Penilaian mutu sensori adalah suatu kegiatan ilmiah yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengujian, dan interpretasi atribut suatu produk pangan yang diterima oleh 5 panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pengecapan rasa, peraba, dan pendengaran. Penilaian mutu sensori merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan penilaian atau evaluasi terhadap suatu objek dengan menggunakan organ indera. Istilah lain evaluasi sensori adalah penilaian indrawi atau penilaian mutu organoleptik. Evaluasi sensori
atau penilaian mutu telah dikenal sejak dulu kala. Manusia menggunakan sensornya untuk menentukan bahan-bahan yang bermanfaat atau yang membahayakan bagi tubuhnya, terutama dengan menggunakan indera penciuman. Permintaan konsumen terhadap pangan sangat dipengaruhi oleh faktor rasa, dan hal ini dibuktikan melalui penelitian di Amerika Serikat. Evaluasi sensori merupakan kegiatan ilmiah yang telah dilakukan pembakuan dari metode-metode yang digunakan dalam evaluasi sensori. Pembakuan ini dilakukan mulai dari sekitar tahun 1964 di Amerika Serikat. Dengan evaluasi sensori, keunggulan dari suatu komoditas dapat ditetapkan. Evaluasi sensori digunakan dalam bidang pengendalian mutu, pengembangan produk, dan riset. Selain diaplikasikan untuk melihat karakter dan untuk evaluasi prosedur pangan, ilmu ini juga digunakan dalam bidang lingkungan, hygiene produk, dan diagnosis penyakit, kemudian pengujian kimia, dan lain sebagainya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penurunan mutu pangan, yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Untuk pencegahan penurunan mutu dapat dilakukan selama penanganan, pengawetan, dan pengolahan. Standar Session Operational Procedure (SSOP) adalah suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan. Kontaminasi dapat diidentifikasi sebagai pencemaran yang disebabkan oleh unsur dari luar, baik berupa benda asing maupun makhluk asing. Makhluk hidup yang sering menyebabkan pencemaran adalah mikroba, protozoa, cacing, serangga, dan tikus. Kontaminasi bahan pangan dapat terjadi sebelum bahan pangan dipanen atau ditangkap. Setelah bahan pangan dipanen atau ditangkap, proses kontaminasi dapat berlangsung di setiap tahap penanganan, pengolahan, hingga bahan pangan dikonsumsi oleh konsumen. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sanitasi lingkungan, yaitu keamanan air, kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, kemudian pencegahan kontaminasi silang, kemudian menjaga fasilitas mencuci tangan, kemudian sanitasi dan toilet, kemudian proteksi dari bahan-bahan kontaminan, labelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi, dan pengendalian hama. Kontaminasi silang adalah kontaminasi yang sering terjadi adanya kontak langsung atau tidak langsung antara bahan pangan dengan bahan pangan yang sudah bersih dengan bahan pangan yang masih kotor. Kontaminasi silang ini dapat terjadi di dalam industri pangan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya proses kontaminasi silang yaitu konstruksi, desain, dan layout pabrik pangan, kemudian kebersihan karyawan, kemudian aktivitas dan perilaku karyawan, kemudian pisahkan antara bahan baku dengan produk pangan. Selanjutnya itu kondisi sanitasi ruang kerja dan peralatan yang digunakan, kemudian penyimpanan dan perawatan bahan pengemas, kemudian cara penyimpanan dan kondisi ruang penyimpanan produk, kemudian selanjutnya penanganan limbah. Menyadari permasalahan makanan yang sangat kompleks, maka pendekatan sistem pengawasannya dikembangkan menjadi 3, yaitu sistem pengawasan produsen, sistem pengawasan pemerintah, dan sistem pengawasan konsumen. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, produsen harus memiliki pengawasan internal atau manajemen pengawasan mutu yang mengidentifikasi mutu sejak awal hingga proses akhir produk dan beredarnya produk di pasaran.
Umumnya karakteristik mutu seperti keamanan pangan dan nilai gizi menjadi dasar pemilihan suatu produk pangan. Dan dengan demikian, di dalam memproduksi suatu produk pangan perlu dipertimbangkan komposisi bahan pangan, cara pengolahan dan memperhatikan sifat fisiko, kimia, serta pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, produsen seharusnya menerapkan standar prosedur pengolahan seperti Good Manufacturing Practice atau GMP, kemudian Good Laboratory Practice atau GLP, dan Hazard Analytical Control Point atau HACCP. Kemudian ada ISO dan lain-lain. Ternyata belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dengan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya, mulai dari bahan baku, selama proses produksi atau pengolahan, kemudian manufacturing, dan penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Ada 12 tahap dalam pelaksanaan HACCP, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama 5 tahapan pertama, yaitu merupakan tahap persiapan, kemudian selanjutnya 7 tahapan berikutnya itu untuk tahap analisis. Jadi tahap pelaksanaan tersebut adalah yang pertama itu menyusun tim HACCP, kemudian mendeskripsikan produk, kemudian mengidentifikasi tujuan penggunaan produk, kemudian menyusun alur proses, kemudian menginformasi alur proses di lapangan, kemudian menyusun daftar yang memuat semua potensi bahaya yang berhubungan pada masing-masing tahapan, melakukan analisis potensi bahaya, dan mencari cara mengendalikan potensi bahaya yang telah diidentifikasi, kemudian menentukan titik-titik pengendalian kritis atau CCP, menentukan batas kritis untuk masing-masing CCP, kemudian menentukan suatu sistem pengawasan untuk masing-masing CCP, kemudian menentukan upaya perbaikan, selanjutnya menyusun prosedur verifikasi, dan menyusun dokumentasi dan penyimpanan catatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari